pemberi nikmat. Allah kasih kita mata, dengan mata kita bisa melihat. Maka gunakan mata ini untuk melihat sesuatu yang diridhoi Allah. Jangan digunakan itu mata untuk sesuatu yang dimurkai Allah. Itu namanya syukuran. Allah kasih kita telinga. Yang disebut syukuran teh ketika telinganya digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang diridhoi Allah. Namun eta telinga digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang diridhoi Allah, berarti belum syukuran atau tidak. Kira apa guys? Mas Kismo diberi sorban. Ayo kali pakai Kok ngabdul ya? Ngabdul ya? Mas Kismo itu syukuran. Oke. Contoh orang habis ini, maka orang yang bersyukur itu sesungguhnya burung ke siap. Oke. Awas yang menggagali English action. Orang yang bersyukur maka sesungguhnya dia menggunakan nikmat-nikmatnya itu sesuai dengan kehendak sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikaruniai putra. Syukuran atas mendapatkan nikmat putra dengan cara dikhitan, dan acara khitanannya adalah sesuai dengan kehendak dan ridho Allah. Kita ngaranna syukuran. Lamun acara syukuran, judulnya syukuran, tapi isinya ngundang artis. Joget sini, goyang sana, buka orat. Di tempat-tempat hiburan seperti itu, eta lain ngaran syukuran yang begitu. Justru sebaliknya, yang itu namanya kufuran. Bagaimana hukumnya syukuran, Ustaz? Wajib. Dan saking wajibnya ini bersyukur, syukuran atas nikmat, Allah memberikan 3 ancaman. Yang pertama, anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Allah nangan opatan tulis Bu, Allahin dong Bu, untuk barang daharwa. Kullu labdin min labdil jalalah fahuwa zikrun. Kata ulama, menyebut Allah itu zikir, dapat paham Allah gitu Pak. Semangat ya Pak ya, Allahnya ya. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Allah. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan siapa yang tidak bersyukur atau kufur maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Ini ancaman kepada orang-orang yang tidak bersyukur. Apa isi ancaman tadi? Allah melepaskan rahmatnya atas nikmat yang diberikan kepada hamba. Dibere nama dibere, tapi tidak dengan rahmat. Dikasihnya mah dikasih oleh Allah, rizkinya jadi banyak, nikmatnya jadi banyak, bertambah, usahanya maju, perdagangannya maju, investasinya maju, gajinya besar, bonus besar di mana-mana, loba gaji nama, penghasilan nama, tapi tidak ada berkahnya.
Siapa orang yang kufur, maka nikmatnya itu diganti dengan bala. Nikmatnya itu tidak mengandung berkah, tapi yang ada adalah istidraj. Do you know istidraj? Tahu Pak istidraj? Istidraj itu adalah kopi hidung. Panas tadi mau panas. Tenang, Samsung ayah Samsung tenang. Alhamdulillah. Istidraj Pak, orang diberi nikmat bro-broan ku Allah. Usahana dimajukan, anakna disukseskan, cita-citanya dipenuhi, hayang jadi naon dipenuhi, hayang boga naon dipenuhi, hayang usaha naon dipenuhi, maju. Dia enggak bersyukur. Entong-entong bersyukur ibadah ge henteu. Salat tara, ibadah tara, puasa belang bentong, silaturahmi belang bentong, ngaji tolabul ilmi ge belang bentong. Sok aya pengajian enggak di sini? Malam naon? Ayeuna beureum. Ayeuna pengajian ayeuna. Maksud aku mingguannya gitu. Ada enggak pengajian rutinnya? Ada. Malam naon? Ayeuna. Diberi nikmat ku Allah, tapi nikmatnya enggak ada berkah. Itu namanya istidraj. Ayo bae ku Allah diangkat, diberi nikmat, geus luhur digejretkeun. Nah, itu namanya istidraj. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawl wa dammarnaha tadmira. Nah, itu namanya lagu Hijaz. Dalam teori lagu namanya lagu Hijaz. Saya gini-gini Pak, pernah mewakili Indonesia di MTQ internasional di Iran. Tahu Iran Pak? Belum sana. Iran itu di ibu kotanya Teheran. Negara Iran Teheran. Iran itu kalau belum pernah ke sana johar ngaler Pak. Itu lagu-lagu Hijaz itu alhamdulillah. Itu lagu Hijaz itu filosofinya lagu yang dibawakan ketika membaca ayat-ayat yang sedih, ayat azab, ayat siksa. Itu kita bawakan dengan lagu Hijaz karena lagu itu sesuai dengan penjiwaan dari ayat yang kita baca. Beda-beda. Kan ayat Quran itu ada ayat tentang pahala, cerita tentang nikmat surga, cerita tentang neraka, ayat tentang siksa kubur, ayat tentang bersemangat berperang, semangat beramal soleh, bersodak, beda-beda. Dinikmat oleh Allah, ku Allah diangkat-angkat. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu biha. Allah biarkan mereka puas-puaskan dengan nikmatnya, berfoya-foya, diantar oleh Allah. Setelah puas, fadammarnaha tadmira. Allah bebeskeun bahasa Sunda. Allah bebeskeun sebebes-bebesnya. Apa bahasa Indonesia bebeskeun itu? Lelepkeun bahasa Sunda kan lelepkeun. Paham ya, bebeskeun paham? Iya, bebaskan bahasa Indonesia-nya apa atuh? Allah bebaskan. Oh, bebaskan. Kira aku bebaskan. Nah, orang yang nggak bersyukur nanti begitu nasibnya. Sekarang mungkin dianggapnya, oh aku dapat nikmat.
Tapi kita pernah syukuran, siap-siap. Satu. Yang kedua, ancaman Allah yang tidak bersyukur, yang kedua, Allah ganti nikmatnya itu dengan siksa. Alam tara ilal ladzina baddalu nikmatallahi kufra wa halu qaumahum darul bawar. Orang yang tidak bersyukur akan merubah nikmatnya itu menjadi bala. Kumaha maksudna Ustaz? Seueur nama seueur artos teh. Pemasukan dari sana sini, dari bisnis ini itu, dari investasi ini dagang itu, usaha ini usaha itu, masuk semua, uang banyak. Tetapi kita tidak bisa menikmati uang yang banyak itu. Gedeng-gedeng gering, gedeng-gedeng dirawat ke dokter, diopname. Nanti udah sehat ayahnya, istrinya, ibunya dirawat. Udah gantian ayah sakit, ibu udah sembuh, gantian anaknya. Anaknya mah gak sakit, tapi terjerumus narkoba, ditewak polisi, kudu nebus sekian puluh juta. Anaknya terjerumus obat-obatan, ikut tawuran. Wah, yang nama tawuran diasupkeun ka barak tadi itu. Dia ngomong, Mang Dedi ya, gitu. Ya, anak orang ya, gitu. Bu, engke laporkeun ka Kang Dedi, Bu. Lamun salaki teu salat subuh, can udang we salat subuh, Kang Dedi ya bari rekam. Salaki aing teu salat subuh, gitu, Bu. Larang-larang balainya, musibahnya enggak berhenti-berhenti. Sehingga yang dia dapatkan tidak pernah dia nikmati. Duit loba, loba, investasi loba. Tapi itu bisa dahar seetik ketika itu bisa menikmati. Makanan banyak, arek dahar ieu kolesterol, ieu darah tinggi, ieu diabetes, ieu penyakit, itu penyakit. Akhirnya dahar aja, hulu boleh. Boleh sepan cau, sepan jeung sepan tempe lagi di sepan. Tersiksa. Kenapa? Karena nggak pernah bersyukur. Dan yang ketiga, itu yang kedua diganti dengan balai, yang ketiga Allah ganti nikmatnya itu dengan azab. Kita semua hafal ayatnya, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, ku tambah nikmat. Mantap, alhamdulillah Pak Kismo yang malam ini bersyukur, syukurannya tepat sekali. Insyaallah Allah tambahkan nikmat. Amin. Mantap, kudu bager ka ustaz mah. Kudu bager ka aing. Heureuy, bercanda. Jangan dianggap heureuy. Eta mah heureuy, jangan dianggap. Jadi jangan dianggap heureuy. Enggak, saya udah biasa kok. Udah biasa. Tapi kan baca tawasul ya. Tawasul ngaji Quran. Terus apa tadi? Tausiah. Begitu nanti doa, borong Pak. Heureuy tong dianggap. Tong dianggap heureuy. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, Allah tambah nikmat. Itu janji Allah. Kenapa Allah bohong? Simpan di hati kita, tanamkan yang kuat. Kalau bersyukur Allah tambah nikmat. Tetap saya buktikan. Besok hari Jumat. Hari Jumat subuh itu, hari Jumat subuh itu hari saat terbaik kita sedekah. Sedekah di waktu subuh, biasakan
Sodakoh di waktu subuh biasakan, terutama hari Jumat. Apa sebab? Waktu subuh itu waktu ketika para malaikat berdoa kepada Allah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata malaikat ge Pak aya ganti shiftna Pak. Shift pagi sampai maghrib, nanti yang shift maghrib sampai malam gantinya shift pagi. Nah, pergantian shiftnya teh subuh. Benar, serius. Nah, ketika malaikat itu ganti shift subuh-subuh, malaikat tidak bubar barisan dulu. Sebelum bubar teh malaikat ngadoa. Doanya Allahumma barik li ummati Muhammadin fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umat Muhammad pada pagi hari ini, pada subuh itu. Makanya sedekah subuh lebih afdal. Itu maksudnya. Nah, lamun teu percaya karena firman Allah, janji Allah buktikan isukan. Sedekah. Wong gede-gede 10.000. Pun aya keneh hayang gede 20.000 gitu. Buktikan, insya Allah Allah ganti 10 kali lipat. Nah, insya Allah. Yakin? Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang bersyukur. Amin. Yang kedua, syukuran khitanan anak itu adalah merupakan salah satu kewajiban seorang orang tua kepada anaknya. Sebab kewajiban orang tua menjadi hak anak, hak orang tua adalah kewajiban anak. Kata Nabi SAW, hakul walad 'alal walid salasatun. Hak anak dari orang tua ada 3. Saya ulangi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi bersabda, hakul walad 'alal walid salasah. Hak anak atas orang tuanya ada 3. Hak anak berarti kewajiban orang tua. Apa yang pertama? Ayyuhsinasmahu idza walada. Memberi nama kepada anak dengan nama yang baik. Apa nama yang baik itu Pak Ustadz? Kata Nabi, nama yang baik itu nama yang mengandung Ubbida mahummida. Ubbida Abdul Hummida Ahmad atau Muhammad. Sebab nanti di hari kiamat itu Pak, kita semua akan dipanggil nama-nama kita. Setiap kita akan dipanggil nama. Fulan bin Fulan, Anu bin Anu, dipanggil hiji-hiji. Dan yang pertama kali dipanggil urutan pertama awal itu adalah nama yang mengandung nama Allah, asma Allah al-husna. Abdur Rahman, Abdur Rahim, Abdul Jabbar, Abdul Ghafur. Ada yang nama-nama Allahnya Abdullah dipanggil tahtiheula. Jadi poe kiamat kita nantikan kumpul di mahsyar Pak ya, di padang mahsyar kumpul. Ketika kumpul di padang mahsyar itu, kita semua nanti nunggu. Saking lamanya nunggu, kita ada yang datang ke Nabi Adam mencari syafaat ke Nabi Adam. Itu bisa, kau lama itu bisa mere syafaat. Jangankan untuk menolong kamu, kau lama isin baheula di surga ge diusir ku Allah.
Nabi Adam ditolak minta ke Nabi Ibrahim, teu bisa, kaulah mah teu bisa nulungan. Datang ke Nabi Musa ditolak deui. Datang ke Nabi Isa, cek Nabi Isa teu bisa boro-boro nulungan. Kaulah baheula dijadikan pangeran disembah ke orang-orang Nasrani. Terakhir ada orang yang minta syafaat itu ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ditawarin ke Allah, "Ya Muhammad, silahkan engkau masuk ke surga. Engkaulah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga." Nabi Muhammad sujud terus. "Ya Muhammad," cek bahasa urang mah, "mangga lebet ke surga." Nabi Muhammad sujud terus. "Kenapa engkau demikian ya Muhammad?" Nabi menjawab, "Ya Allah, aku tidak akan pernah mau masuk ke surga sebelum umatku semuanya terbebas dari api neraka, dan engkau izinkan aku untuk memberikan pertolongan kepada umatku." Akhirnya dengan izin Allah, Nabi Muhammad diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Lila Pak, di padang mahsyar itu saking lamanya nih orang-orang kafir frustasi. Orang-orang kafir, orang penyembah berhala, orang musyrik, orang munafik, mereka berfrustasi ketika di padang mahsyar yang lama. Muncul bahasa orang kieu, "Ya Allah, nemen-nemen teuing sih, lila-lila teuing sih. Lamun rek ka neraka keuna tuh." Saking panasnya mahsyar, saking kekuatan. Jangan bayangkan mahsyar seperti kita ada di lapangan sepak bola upacara bendera lah, nyutong Pak. Di mahsyar itu nanti menurut keterangan manusia itu pada saat di padang mahsyar semua dalam keadaan telanjang tanpa sehelai benang pun. Ketika mendapatkan keterangan ini, Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau kami nanti di mahsyar telanjang atuh isin meureun, malu atuh." Kata Aisyah begitu. Beda deui jeung Hansip. Ketika Hansip ngadenge, "Cek Ustad ke pengajian rutin, ke orang di padang mahsyar teu make baju tata ranjang." Kata Hansip ngaliwat ngadenge masjid ngobrol tah. "Oh, mun kitu mah ke aing di poe mahsyar aya neangan jupe cenah kitu. Mau cari jupe." Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, isin atuh meureun teu make baju mah tata ranjang mah atuh ya Rasul." Apa kata Nabi? Pada hari itu jangankan untuk mikiran kaera, jangankan untuk memikirkan malu, pada saat itu manusia mikirkan karipuh dosa nage geus ripuh. Manusia pada saat di mahsyar itu mikiran dosanya aja udah repot, udah susah, udah gelisah, udah resah. Moal mikiran kaera. Naon sabab? Dina poe kiamat nanti hari mahsyar itu ada orang yang tenggelam oleh darahnya sendiri. Saking panasnya mahsyar, tubuhnya meleleh. Akhirnya tubuhnya darahnya membanjiri tubuh. Aya nu kakeueum ku kesangna sorangan, aya nu kakeueum ku getihna sorangan. Tapi ada orang yang mendapatkan syafaat ini poe mahsyar teh tiis. Kos ieu teh aya ASEAN, aya kopi deh, aya aqua, minum macam-macam, aya kelapa segala, aya karuhun datang juga. Di dalam Al-Quran kan Allah katakan begitu. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu asqa wa qala al insanu ma yawma idzin tuhadditsu
bi anna rabbaka auha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari kiamat nanti manusia dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan bermacam-macam. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan hitam legam, awakna teh hideung we terang ti ujung rambut sampai ujung kaki hitam semua. Karena geus gosong disiksa di jero kubur. Dia merangkak ke mahsyar dalam keadaan berjalan tapi merangkak berjalan kaki. Ada orang yang keluar dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan muka lembab, geus beunang ngagebugan ditonjokan ku malaikat, disiksa ku malaikat, berdarah keluar darahnya. Mereka berjalan ala batnihi dengan perutnya. Berjalan dengan perut. Kos orang ngesod. Tapi makai betul. Ada orang yang keluar dari kuburnya dalam keadaan tubuhnya tubuh manusia, tapi kepalanya kepala hewan. Aya kepala bagong, kepala anjing, kepala kerbau, kepala meong, satok hewan. Awak nama manusia, tapi kepalanya kepala binatang. Mereka berjalan dengan ngesot kepada mahsyar. Tapi ada orang yang keluar dibangkitkan dalam keadaan berseri-seri, wajahnya putih bersinar. Mereka berjalan seperti cahaya ke mahsyar. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Manusia dibangunkan dari kuburnya ashtatan dalam keadaan bermacam-macam, liyurau amalahum, untuk menunjukkan, memperlihatkan amal-amal mereka ketika di dunia. Mun amalna goreng, amalna buruk, di dunia sering main slot. Siap-siap dari bangun kuburnya adalah orang yang berkulit hitam legam ti buuk ka suku hidung kabeh. Eta gambaran orang yang suka main slot. Aya di nu main slot aya. Loba. Siap-siap aja nanti ideung geus terang. Tutup. Ada orang yang keluar dari kuburnya dalam keadaan kepalanya seperti binatang. Ini gambaran orang-orang yang ketika di dunia sering ngagib. Sok ngomongkeun kagorengan bat. Siap-siap. Ya, a'udzubillahi min. Nah, itu gambaran orang-orang yang diberi nikmat tapi tidak pernah bersyukur ka Gusti Allah. Nah, maka melalui pengajian ini kita diingatkan untuk bersyukur ka Gusti Allah dengan cara memberikan nama yang baik kepada anak kita. Kade Pak, ngaran yang baik teh tidak semua ngaran yang baik itu dari Quran. Antak di sini perlunya ngaji teh. Jangan mentang-mentang dari Al-Quran dipakai nama anak kita. Jangan. Ada di Quran munafikin kasih nama anak kita. Jangan. Kafirun. Ya, ngaran Abdul Muhammad tiheula. Ya. Yang ketiga, urutan ketiga nama-nama malaikat. Jibril. Itu urutan ketiga dipanggil. Udah habis nih nama-nama Abdul dipanggil ku Allah. Langsung melewati sirat. Nama Muhammad, nama malaikat.
Kemudian perempuannya yang ada nama Siti, istri Nabi, Siti Aisyah, Siti Khadijah. Kan anak-anak kita masa sekarang ya namanya nama modern. Kadang-kadang kan digabungkan antara nama bapak dan ibunya. Nama bapaknya Abbas, istrinya ibunya Kokom. Anaknya karena Basko. Yang menang wae kan jadi Baskom. Nah, gitu. Yang kedua, allimu auladakum bitilawatil Qur'an. Yang kedua, yang jadi kewajiban kita adalah mengajarkan Quran kepada anak-anak kita. Kumaha carana tadi teh? Ajarkan kepada anak baca Quran. Tuh bisa Ustaz boro-boro ngajarin baca sendiri aja tuh bisa. Antarkan ke pengajian. Datangkan ke Ustaz yang ngajar. Datangkan teh diantar, Pak, pengertiannya diantar, bawa anaknya sama kita. Ustaz, saya titip anak saya, tolong ajarin baca Quran, tolong didik ilmu agamanya, tolong ajarkan akhlak, ajarkan keimanan, ajarkan baca Quran supaya bisa baca Quran. Nih ajarin anak saya titip nih, saya serahkan karena saya emang nggak bisa. Itu diserahkan, Pak, entong budak maka sorangan ke pengajian. Cek Ustaz teh budak saha sih? Polotna eueuh, bapana eueuh, mana eueuh. Tapi nyerahkeun teh jangan nyerahin anaknya doang. Nih Ustaz, saya serahkan anak saya, tolong didik baca Quran sehingga bisa baca Quran dengan fasih, didik imannya, didik Islamnya, didik akhlaknya. Saya titip anak saya. Nih iurannya, saya kasih 10 juta. 100 tahunan. Kasih Pak Ustaz, perhatikan nih Ustaz, ada sedikit dari saya. Kalau Ustaz nggak punya kopi nih, kopinya nih BHS-na nih, gula ya samping BHS-na gitu. Kudu nama Kak Ustaz teh. Amun Ustaz kitu beunghar Pak Ustaz lintuh. Entong Ustaz diantepkeun ka bengek Ustaz mentak Ustaz teh kawuru tah. Ustaz guru itu mikiran anak kita sebetulnya mah kita mah hidang. Ajarkan anak kita baca Quran. Tadi teh gini ya, cara mengajarkan dengan dicontohin sama kita. Habis. Kalau udah sedikit SMP, SMA, so masukkan pesantren Quran banyak Pak. Siapa boleh? Di pesantren Yes, mau dah lah. Kawali namanya.
Disiraman uang Cara iban tuh ya? Cara ini nggak ada akan, nggak akan lihat di pansu penonton kan. Ano yung ngerokok? nggak percaya Iya, harita. satu sampai umat paling kreatif. Orang ngerokok. Tapi tempo harus Patukan cukup. ada orang yang bacaan Qur'annya seperti itu. Kenapa? Sebab mereka belajar Quran bukan dengan sanad yang menyambung.